Bohlam terbang. Kabin pesawat Edgeley Optica terpisah dari badan utamanya dan pemandangan di sekeliling pesawat hampir sepenuhnya dapat dilihat dari dalam. Mesinnya cuma satu dan terpasang di area antara badan dan sayapnya. Pesawat ini hanya diproduksi sekitar 20 unit dan cuma sedikit di antaranya yang masih digunakan. Piring terbang sungguhan. Avro Canada VZ9 Avrocar yang juga dikenal dengan julukan Jeep terbang ini memang pesawat idamannya para penggemar alien. Bagaimana tidak, pesawat ini bisa lepas landas secara vertikal dan kecepatan terbangnya paling tinggi pada masa kejayaannya, tahun 1950-an. Tapi proyek ambisius ini perlahan meredup dan tinggal konsep. Prototipe yang sedang digarap pun kemudian kalah cepat dari kelinci. Yah, sayang sekali. Tapi modelnya tetap keren sih. Pancake terbang. Vought V173 juga terlihat mirip dengan pesawat alien. Hanya saja, pesawat sayap terbang kecil ini digerakkan oleh sepasang baling-baling besar. Desainnya bisa membuat pesawat bermanuver secara mulus pada kecepatan rendah, lepas landas secara tepat, dan badannya sangat kokoh. Meski begitu, pembuatan Vought V173 lebih bertujuan untuk bereksperimen, bukan untuk memfungsikannya. Pesawat mini. Nah, ini dia McDonnell XF85 Goblin. Coba perhatikan baik-baik, kamu pasti langsung bisa menebak satu keunikannya. Pesawatnya mungil, hampir seukuran Volkswagen Beetle. Pesawat ini juga tidak punya roda maupun alat gerak saat di darat. Kedua fitur ini punya satu fungsi. Goblin awalnya dibuat agar bisa dikeluarkan dari pesawat besar dan berfungsi sebagai jet tempur pelindung. Kemudian, Goblin akan ditangkap dan dimasukkan kembali ke lambung pesawat. Tapi ya, mekanisme ini sangat sulit dipraktikkan secara konsisten sehingga proyeknya dihentikan. Aduh. Pesawat Salmon berdiri. Lockheed XF-V1 didesain agar bisa meluncur secara vertikal, lalu terbang secara horizontal. Setelah selesai menjalankan misinya, pesawat ini akan kembali ke posisi vertikal untuk mendarat. Terbukti, semua ini memang bisa dilakukan, tapi tentunya pilot akan kesulitan untuk bermanuver. Pesawat ini bisa mendarat di area yang sangat sempit. Fungsinya tidak begitu terasa. Kapal pesiar terbang. Memangnya ada berapa sayap yang diperlukan oleh satu pesawat? Para teknisi kapal terbang besar bernama Caproni CA60 akan menjawab, minimal 9. Menurut rencananya, pada awal tahun 1920-an, kapal bersayap ini bisa memuat 100 penumpang dan terbang melintasi Samudra Atlantik. Sayangnya, Caproni selalu gagal setiap kali uji terbang. Impian transatlantik itu pun kandas. Pesawat lipat. Ini serius loh. Namanya Goodyear Inflatoplane. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai pesawat penyelamat agar mudah dijatuhkan di berbagai tempat dari dalam kotak, kemudian dipompa. Wah, terdengar keren kan? Tapi, si Goodyear ini hanya diproduksi sebanyak 12 unit, meski kelihatannya sudah sesuai dengan tujuan desainnya. Raksasa Astro yang lembut. Jreng-jreng, mainkan musik epicnya dong. Nah, ini dia. Stratolaunch, dua lambung pesawat dijembatani sayap jumbo yang membentang sepanjang 117 meter. Wow, itu sih seukuran panjang lapangan sepak bola. Memang menakjubkan. Jelas saja, panjangnya juga mengalahkan tinggi Big Ben dan Patung Liberty. Membayangkan benda sebesar ini bisa terbang ke angkasa saja sudah membuat kita berdecak kagum kan? Tapi, misi yang dijalankannya justru lebih menarik. Stratolaunch merupakan pesawat super berat yang dirancang agar bisa mencapai lapisan atmosfer tertinggi. Pesawat antariksa ini kemudian akan terbang sendiri menuju orbit. Monster bermata banyak. Land Class Ekranoplan sebetulnya tidak tergolong sebagai pesawat terbang karena tidak bisa terbang begitu tinggi. Pesawat ini memanfaatkan mekanisme ground effect untuk terbang sekitar 4 meter di atas permukaan air. Tapi, geraknya cepat dan terlihat seperti pesawat. Fitur-fiturnya juga terlihat nyeleneh, sayapnya pendek, dan hidungnya lebih mirip haluan kapal. Monster ini punya mata berupa turbofan untuk menciptakan daya dorong ke depan. Pesawat kerangka.
Kamu pasti belum pernah melihat sayap pesawat seperti ini. Scale Composites Proteus punya sayap tandem, yaitu dua pasang sayap tipis yang dirancang khusus untuk mempertahankan ketinggian ekstrem dalam waktu yang lama. Pesawat ini digunakan untuk mengangkut kargo kecil, seperti sensor dan radar rumit yang digunakan dalam observasi kedirgantaraan. Pesawat ini bisa diterbangkan pilot atau dengan pengendali jarak jauh dari darat. Keren! Kapal selam terbang. Tadi kan sudah ada kapal pesiar terbang, pesawat antariksa, dan pesawat piring terbang. Nah, sekarang gilirannya Reed Flying Submarine 1. RFS dirakit oleh satu orang dan pilotnya memakai akualang untuk bernapas di bawah air. Kemampuan pesawat ini tidak begitu wah, baik di bawah air maupun udara, tapi masih lumayan lah. Pesawat berkepala besar. Cuma pesawat Super Guppy yang mampu mengangkut bagian pesawat antariksa di lambungnya. Pantas saja terlihat menggembung. Muatan yang diangkutnya sangat besar sehingga tidak bisa dimasukkan lewat ekor. Justru bagian kepalanya terbuka lebar sebagai jalan masuk. Pesawat ruang angkasa tanpa ekor. Tahukah kamu, sebagian besar pesawat eksperimental ditandai dengan huruf X pada namanya? Misalnya, McDonnell Douglas X-36. Nah kan, langsung bisa terlihat jelas. Bentuknya seperti kapsul bala futuristik anti-gravitasi. Tapi sebetulnya, McDonnell Douglas ini adalah jet tempur eksperimental tanpa ekor. Performanya sungguh luar biasa di semua uji coba, tapi entah kenapa tidak pernah diproduksi. Laras senapan yang bersayap. Stipa Caproni pasti jadi desain tahun 1932 yang teraneh. Mesin dan baling-balingnya dirakit di dalam pesawat yang bolong, dan kabinnya dipasang di atas seperti pelana pada banteng Matador, dan sebagian besar bahannya terbuat dari kayu. Menurut pilot yang menguji coba, ia kesulitan memutar balik pesawat ini, jadi ya, untuk eksperimen saja. Si pembuat bising. Pesawat ini dibuat untuk aviasi pertanian di Polandia pada tahun 1972. Namanya PZL M15 Belfegor dan terkenal karena suaranya yang sangat bising serta desainnya yang sangat nyeleneh. Helikopter sepeda atau HZ1 Aerocycle. Ingat pesawat yang punya angka 1 di akhir seri namanya? Ya, inilah pesawat satu-satunya. Dan alasan penamaannya juga logis. Pilot helikopter ini harus berdiri di atas bilah baling-baling selama terbang. Cakram pada sayap? Parasol hanyalah nama payung, tapi Nemeth Parasol merupakan salah satu pesawat terlangka dalam daftar ini. Hanya ada 2 pesawat bersayap cakram yang pernah dibuat. Aku tak habis pikir, padahal di awal uji cobanya, pesawat ini benar-benar bisa stabil di udara, mudah diterbangkan, dan pendaratannya mulus, seperti meluncur dengan parasut. Jet sayap bentuk tabung. Perhatikan sayap tabung pada Snecma Coleopter buatan Prancis ini. Sayapnya melingkari pesawat, membentuk cincin agar dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pesawat ini hanya melakukan 9 kali penerbangan dan tidak bisa sukses besar. Monster angsa dari luar angkasa. Ya, kira-kira begitulah deskripsinya. Satu lagi, pesawat ground effect yang terlihat seperti pesawat yang sedang berenang atau perahu yang mengarungi langit. RFBX 114 terlihat biasa saja dari depan, tapi dengan melihat tampilan sampingnya, kamu mungkin perlu meminta ahli fotografi untuk menganalisis keaslian foto ini. Tongkat bersayap yang ditenagai matahari. Solar Impulse memang terlihat seperti rangka pesawat besar, tapi jangan terkecoh dengan tampilannya. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi inovatif dan sepenuhnya memanfaatkan energi matahari berkat panel surya. Solar Impulse bisa menjadi pesawat masa depan. Canggihnya lagi, untuk mengisi bahan bakarnya tidak perlu repot-repot mendarat, dan setelah siang hari yang cerah, akinya cukup tahan lama untuk membuat pesawat tetap mengudara sepanjang malam. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.